saya berada di tempat YouTuber tertua di semesta, tukang donat dari Parung, yaitu di channel Yudi Pramuko, Pesantren Julali. Sekarang kita akan minta pendapat Pak Yudi, apakah selama ini Pak Yudi sudah bergiat di channel Yudi Pramuko, Pesantren Julali, bisa menghimpun donasi dalam kegiatan apapun, akhirnya masyarakat bisa diberdayakan. Bagaimana Pak Yudi? Masyarakat kita melihat dengan kondisi teknologi sekarang ini. Ya kita pakai ya sekarang eranya YouTube ya. Jadi YouTube itu kan broadcast yourself TV milik Anda sendiri ya, yang di HP kita itu. Jadi kita optimalkan lah YouTube itu atau HP itu untuk memberdayakan masyarakat di samping memberdayakan atau mengembangkan diri sendiri ya. Jadi itu yang kita pakai, meskipun hanya punya satu HP itu bisa untuk menolong banyak orang ya. Memang sebaiknya YouTube itu diarahkan untuk bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kan untuk kasus Julali ya kita sudah banyak yang kita fundraising ya. Habis gimana, duit nggak ada, kita pakai duit orang lain untuk bikin masjid. Terus sumurnya udah sumur wakaf, sumur Utsman bin Affan, sumur bor itu udah 29, itu gerobak untuk berdagang 29, belum beras bansos gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk apa ya, untuk kebaikan lah sebenarnya YouTube itu gitu Pak. Nah sekarang kalau kita lihat fenomena tokoh masyarakat, politisi, artis, bahkan kalau kita lihat di beberapa channel-channel YouTube ada, ya boleh katakan udah mapan, udah jadi pejabat, akhirnya masuk ke YouTube. Apa gejala apa nih Pak yang bisa kita lihat fenomenanya Pak? Ya memang orang itu kan hidup itu pengen meaningful ya, mencari mana hidup yang lebih berguna ya. Mungkin segalanya materi, mungkin ada jabatan tertinggi ada, tapi orang itu kan tetap ya ingin, kebutuhan psikologis itu ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dianggap penting, ingin dianggap berguna, dan tampaknya YouTube menyediakan ya semua itu, kebutuhan psikologis manusia itu bisa dipuaskan melalui YouTube. Makanya orang yang mapan secara ekonomi itu juga tetap dia main YouTube karena ada hal yang nggak bisa diselesaikan dengan uang kan, kebutuhan psikologis tadi ya, ingin dianggap sukses, ingin dianggap penting, eksistensi diri ya. Iya, eksistensi diri. Sebagaimana itu apa, filsuf ya, Bapak psikologi Amerika William James itu kan membahas persoalan kebutuhan manusia itu yang harus selalu dipenuhi, dan itu yang bikin dunia itu berubah karena orang ingin merasa dianggap penting dan berharga. Itulah salah satu YouTube bisa menjawab kebutuhan itu. Tapi apakah menjadi kompetitor Pak anak muda ketika masuk ke YouTube, sementara tokoh sudah kaya, public figure juga masuk ke dunia itu Pak? Saya kira peluangnya sama ya untuk artis, non artis, anak muda, tua. YouTube itu memberikan satu ruang-ruang yang sangat demokratis ya, tanpa membedakan umur, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan status sosial, karena dia sebuah platform bebas untuk semua. Jadi sebaiknya kita berlomba-lomba yang untuk memanfaatkan platform YouTube yang sudah disediakan Allah itu untuk kita maju dan menjadi orang yang terbaik, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Jadi saya kira poinnya di situ ya. Jadi memang itu fenomena normal ya kan. Iya. Misalnya saya orang kaya atau nggak setengah kaya mau bikin TV sendiri, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya, peralatan mungkin ratusan juta bukan miliaran ya. Sementara ketika ada YouTube sekarang yang bisa, yang tadi Pak Yudi katakan untuk yourself itu bisa kita gunakan cukup dengan 2-3 kru, kemudian ada ahli komunikasi, bisa jadi TV ya? Bisa. Malah sebelum semuanya terjadi sendirian pun bisa ya. Dengan HP di tangan, dengan diedit sendiri, apa-apa sendiri, itu pada tahap awal itu sudah lebih dari cukup. Karena menurut Muhammad Nasir ya, Perdana Menteri NKRI yang pertama, itu katanya mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Dan hindarkan, katanya kata Pak Nasir, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Nah kalau Pak Yudi sendiri sebagai YouTuber yang masih eksis sekarang, udah berapa subscribe Pak? Dan bagaimana Pak? Mungkin ada naikin dong di subscribe kayak gitu ya. Ya kita yang penting ikhtiar aja upload ya. Kalau videonya itu sekarang
ada 6.800 ya, 4 tahun terakhir. Nah, rencana kita sampai 10.000 untuk Desember 2023 ini kita mencapai 10.000 karena satu hari targetnya 10 upload ya, 10 video. Kalau subscriber di luar kendali kita serahkan aja. Tapi untuk sementara saya perlu Pak Yudi udah lebih dari 373.000 ya, pencapaian yang sangat spektakuler ya. Perlu disyukuri aja. Ya, Oke, demikian bincang ringan saya dengan Pak Yudi di kediaman Pak Yudi di Desa Permagasari, Kampung Tajur, Parung, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Ya, silakan di subscribe, like, komen, dan jangan lupa selalu setia dengan channel Yudi Pramuko atau Pesantren Juladi. Terima kasih Pak Yudi. Makasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.